Quran surat 4. Surat 4 tadi surat apa tadi? An-Nisa. Surat An-Nisa surat berapa? 4. Ayat ke-80, lihat. Ayat ke-80. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul itu, maka dia taat sama siapa? Allah. Sekarang jadi pertanyaan besar. Kenapa kok taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah? Kenapa? Karena Rasul taat kepada Allah. Karena Rasul kekasih Allah. Karena Rasul kekasih Allah. Karena kata-kata Rasul. Karena sabda-sabda Nabi kita Muhammad SAW, karena perintah dan larangan Nabi kita Muhammad SAW, karena tausiah nasihat beliau SAW, itu pasti berdasarkan wahyu dari Allah. Surat apa itu? Surat An-Najm, surat 53 ayat 3 dan 4. Ini pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, Allah berfirman, bagaimana firman-Nya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Para tafsir membagi dua, dari lisan Nabi yang mulia Muhammad SAW keluar dua wahyu. Ada wahyu Al-Quran, ada wahyu As-Sunnah atau Al-Hadis. Ya, walaupun hadis Nabi itu tidak masuk akal sehat kita, wajib kita taati, wajib kita percayai, harus. Walaupun nggak masuk akal. Emangnya ada ajaran Islam yang masuk akal? Ada nggak? Ada, tapi tidak banyak. Kenapa sih nggak masuk akal? Karena keterbatasan akal kita. Mau contoh nggak? Contohnya yang pertama, kalau taruna-taruni habis wudhu kemudian Kentucky, tahu Kentucky ya? Buang angin. Ya. Batal nggak wudhu? Boleh sholat nggak? Boleh sholat. Kalau mau sholat harus apa dulu? Wudhu lagi. Enggak, kalau menurut akal harus apa dulu? Cebok. Cebok menurut akal kan cebok, karena yang keluar dari belakang itu kan. Tapi itu bukti bahwa Islam landasannya bukan akal. Islam landasannya dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Menurut akal sehat harusnya bersih yang belakang, ya kan? Kenapa cuci tangan lagi? Padahal tangannya salah. Cuci mulut hidung nggak salah. Wajah lagi dicuci, kepala, telinga, kaki nggak salah. Itu bukti bahwa Islam bukan landasannya akal. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Engkau ini hanya sebuah batu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Seandainya Nabi tidak mencium kau, aku pun tidak akan mencium kau. Tapi karena Nabi mencium kau, aku pun mencium kau. Akhirnya cium juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demi siapa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena cium-cium batu itu nggak masuk akal sehat. Kalau cium anak istri, suami, masuk akal sehat nggak? Cium batu. Maka tidak boleh ada batu di dunia ini yang bisa dicium kecuali Hajar Aswad. Nggak boleh cium-cium Ka'bah, nggak boleh. Cium-cium Masjidil Haram, nggak boleh. Yang dicium itu Hajar Aswad saja berdasarkan nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ya, kalau nggak sanggup mencium dengan isyarat,
karena berdesak-desakan. Contoh yang ketiga, di dalam kitab-kitab fikih ada namanya bab toharoh. Bab apa? Artinya bersuci. Kalau istinja, cebok ya. Di antaranya ada tentang pembahasan mengusap kuf, mengusap kaos kaki atau sepatu. Kita kadang sholat kadang-kadang pakai kaos kaki atau pakai sepatu kalau alasnya bersih, ya kan? Kalau bersih, kalau enggak jangan jauh-jauh pakai sepatu. Ya. Syaratnya di rumah kita sudah wudu, kemudian kita pakai kaos kaki sampai tempat belajar, kampus, tempat di kantor, tempat kerja, dia batal dia, kita buang angin dan seterusnya. Mau sholat duha, nah kan nggak bisa sholat karena dia batal. Harus berwudu yang lain seperti biasa kecuali kaki. Karena tadi pakai kaos kaki sudah berwudu, kaos kaki cukup diusap, ambil air, matikan kerannya atau tanpa keran bisa. Diusap pakai 3 ujung jari kiri. Atasnya kaki. Atasnya kaki. Tahu atasnya kaki nggak? Di mana? Saya praktek ya. Ini atas kaki. Ini bawah kaki. Jadi caranya mengusap tuh, ambil air, usap 1 kali saja begini. Begitupun yang kiri. Seperti ini. Itu ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, menantu Nabi. Sepupu Nabi. Menantu Nabi, khalifah keempat Nabi. Berkata, seandainya agama ini dilandasi oleh akal semata, tentu mengusap huf bagian bawah lebih utama daripada bagian kenapa? Bawah pasti lebih kotor kalau menurut. Tapi lagi-lagi landasan agama bukan akal. Ini contoh udah berapa tuh? Sekarang keempat mau gak? Yang keempat contoh, kata Nabi, apabila salah seekor lalat jatuh di bejana kalian, jatuh, kata Nabi suruh apa ini? Lalapi celupi lalatnya ya. Tapi celupnya seberapa kali? Satu aja, kalau berkali-kali lalat celup namanya. Sekalian. Lalu ambil lalatnya. Lalatnya dimakan atau dibuang? Dibuang lalatnya, minum airnya. Lanjutan hadisnya, karena satu sayap lalat itu mengandung racun, satu sayap mengandung penawar. Ya. Masuk akal gak? Kalau menurut akal jorok gak? Tapi lagi-lagi landasan agama bukan akal. Padahal kita tahu Nabi yang mulia Muhammad SAW di zamannya belum ada laboratorium sehingga meriset sayap lalat. Nggak ada mikroskop dan lain-lain. Tapi Nabi tahu itu dari siapa? Dari yang menciptakan lalat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa abad kemudian di Arab Saudi, di Jepang, di Amerika, di Belanda dilakukan penelitian, ternyata benar sabda Nabi. Satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung. Tapi dalam praktek saya sampaikan ada beberapa catatan, jangan sembarangan. Pertama, bukan sengaja kita cari-cari lalat. Kamu ngapain cari lalat? Itu apa? Mau saya celupin. Yang kedua, gak usah ditanya, Ustaz, lalatnya spesies dari negara mana? Gak usah ditanya. Pokoknya lah. Yang ketiga, itu hewan spesies lalat. Gak boleh tikus masuk, dicelup-celupin. Kecoa masuk, ular masuk, musang, badak, gajah, wah. Jenglot masuk. Ini khusus ya, terus lalat ya. Udah berapa itu? Kata-katanya 3 ya? Sekarang yang kelima, bahwasanya kalau kita punya pemikiran lebih membela akal kita, sudahlah akhirnya buang saja, ambil saja yang baru, gitu ya.
maka ini kita lebih memilih jalannya syaitan. Karena syaitan pengen kita mubazir. Nabi pengen kita nggak mubazir. Ya, itu yang contoh yang keberapa udah? Jadi kira-kira lagi ya? 4 ya. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika masa tua nggak punya anak, ya kan? Lalu dia berdoa, Allah kabulkan suatu yang mustahil jadi mungkin. Istri beliau hamil, punya anak, namanya siapa? Ismail. Bertumbuh anak-anak remaja sedang lucu-lucunya begitu. Ibrahim alaihissalam bermimpi dapat wahyu. Wahyunya apa? Siapa yang disembelih? Istrinya apa anaknya? Hah? Anak siapa? Anak Ismail. Anak Ibrahim. Masuk akal ya? Suruh nyembelih anak masuk akal ya? Enggak. Tapi karena keimanan, ketakwaan, kesabaran Ibrahim dilakukan itu, Ibrahim dan Ismail sabar, Allah ganti dengan kambing kibas yang besar. Ya. Tapi ingat ya, jadi kalau ada nanti kalian berumah tangga dapat mimpi suruh nyembelih anak, itu wahyu dari syaitan, hati-hati. Karena kita bukan nabi. Nabi pun gak nyembelih Ismail, yang disembelih kambing. Karena ada kejadian sekitar 10 tahun yang lalu di Solo ya. Itu seorang bapak mimpi diperintah nyembelih anaknya. Anaknya 4 tahun perempuan lagi tidur disembelih, palanya terputus. Terjadi. Dia pikir dia Ibrahim. Mungkin dia lelah. Setelah seharian kerja ya capek gitu. Mungkin lelah dia. Iya. Ya. Oleh karenanya, walaupun itu nggak masuk akal sehat kita, kita wajib terima, percayai, dan itu adalah konsekuensi kita terhadap syahadat yang kedua. Syahadat yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita semua bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulullah. Ada yang dari konsekuensinya apa? Membenarkan setiap perkataan Nabi walaupun nggak masuk akal. Menjalankan setiap perintah Nabi, menjauhi setiap larangan Nabi walaupun nggak masuk akal kita, walaupun nggak sesuai dengan perasaan kita, pemikiran kita, kita harus tunduk kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Nah, taruna-taruni kan ini generasi ke depannya, generasi penerus kita yang sudah uzur, sudah tua, ya. Maka dari hari ini sampai Allah wafatkan kita, kita ikuti Nabi, kita teladani Nabi, kita contoh Nabi. Dari Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur kembali, wajib kita taati. Ya. Kami bawa buku yang bagus, tulisan berbahasa Indonesia. Silakan nanti baca kalau ada di perpustakaan. Ini dia judulnya. Ya, bagus sekali. Memahami kalimat syahadat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat baik untuk dibahas, dikaji atau dibaca. Kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang mengisi di sini. Ya, silakan. Terakhir, kita akan bacakan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW telah mengabarkan bahwa tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi dan Nasrani, seluruh agama selain Islam, yang mendengar tentang perrasulan beliau SAW lalu tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW kecuali
akan menjadi dia termasuk penghuni neraka. Kecuali dia masuk Islam. Sebab Islam ini satu-satunya agama yang diterima Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 19, Inna dinna indallahil Islam. Sebenarnya agama yang diterima di sisi Allah agama Islam. Bahkan siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Di dunia tidak diterima, di akhirat dia merugi kekal di neraka. Ayat 85 surat yang sama surat Ali Imran. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan. Ya benar ya? Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, sungguh sekali-kali agama itu tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ayat 85. Ali Imran ayat 91-nya, siapa yang kafir kemudian matinya mati kafir. Ya, dia nggak masuk Islam, dia nggak terima Islam, sampai matinya dia akan kekal dalam neraka. Maka seluruh agama selain Islam wajib masuk Islam. Kalau dia mau selamat, tapi yang tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha. Allah Nabi SAW bersabda, Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tangan Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun. Tidak seorang pun dari umat Yahudi dan Nasrani yang mendengar diutusnya aku, Nabi Muhammad SAW. Ya. Summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku diutusnya. Maksudnya Islam. Tidak masuk Islam kecuali dia akan termasuk penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 153 dan nomor hadis 240 dalam kitab Sahih Muslim. Dan Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Keduanya Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Muslim juga muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Barangkali ini mudah-mudahan kita semakin kokoh keimanan kita bahwasanya kita wajib mengikuti, mencintai, mengikuti Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam hidup dan kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, sekarang kita memasuki sesi soal jawab. Ini ada pertanyaan kertas. Ada yang mau DM, Japri silakan. Bantu nomornya ya. Untuk taruna taruni, boneka atau patung? Boneka. Oh, boneka, bukan patung. Terbuat dari apa? Kain. 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 Busa. Para ulama berselisih tentang hukum membuat dan menyimpan boneka. Jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan boneka loh, bukan patung. Kalau patung mutlak tidak boleh. Adapun minoritas ulama mengharamkan, tapi yang terkuat yang membolehkan boneka nggak apa-apa. Misalnya untuk mainan anak-anak, ya setelah terima itu disimpan, siapa tahu taruda turuni nikah, ya punya anak untuk mainan anak-anak, nggak apa-apa. Untuk mainan, bukan patung ya. Boneka itu patung bukan? Berbeda. Seperti Aisyah radhiyallahu anha punya boneka kuda bersayap. Kuda punya sayap. Ketahuan Nabi, kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah memangnya ada kuda punya sayap? Apa jawaban Aisyah? Tahu gak? Bukankah kau pernah bersabda, kuda-kuda di zaman Nabi Sulaiman itu bersayap dan terbang? Kata Nabi tertawa, Nabi ingat. Ya.
Betul, kuda-kuda di zaman yang Nabi Sulaiman bersah. Dan nanti ada lagi di surga. Kendaraan kita di surga nanti kuda bersayap. Sekali melangkah kuda itu sejauh mata memandang. Dan sesuai kehendak mau terbang kemana sesuai kendaraannya. Kuda bersayap. Yang kedua, apakah hukum menjadikan bank konvensional menjadi sponsor acara kampus? Hindari. Misalnya cari sponsor yang lain. Ya sekurang-kurangnya bank syariah. Karena bank syariah mudaratnya lebih besar dari konvensional. Ini terjadi perselisihan ulama. Ya, sebab bank syariah berusaha untuk syariah walaupun di sana sini masih belum syariah. Tapi dia lebih mending daripada bank konvensional yang jelas fatwa ulama mengharamkan. Ulama dunia loh, bukan ulama Indonesia saja. Masih ada kan sponsor yang bagus ya? Masih banyak ya? Masih. Banyak. Dari makanan-makanan yang halal dan yang menyehatkan. Misalnya sponsor dari coklat apa? Silver Queen dan lain-lain. Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim yang benar menurut manhaj salafus soleh menyikapi pemimpin yang zalim? Bagaimana juga dengan kelompok yang suka melakukan protes, turun ke jalan, mencaci maki pemerintah, begitu ya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jelas. Cukup kepada kita sebuah firman Allah dalam surat Toha, surat ke-20, catat ayat 43 dan 44 atau 45 44, saya lupa itu. Ya lihat surat Toha ayat 44 ayat 45. Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasehati Firaun, mendatangi Firaun. Saya mau tanya taruna-taruni, zaman now ada gak pemimpin sezolim Firaun? Ada gak? Hah? Belum ada. Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu Firaun. Tapi Allah perintahkan Musa dan Harun untuk apa? Mendatangi Firaun. Lihat surat apa tadi? Toha ayat 44 dan 45. Ya, catat itu ya, teruratur ini surat Toha. Ini kita menyikapi pemimpin yang zalim. Lihat, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Benar ya? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datangilah, pergilah kalian berdua kepada Firaun karena dia telah melampaui batas. Melampaui batas itu zalimnya luar biasa. Bayi laki-laki dibunuh, ya. Pengikut Nabi Musa dibunuh, mengaku dirinya Tuhan dan seterusnya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan berkatalah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia insaf, sadar, ingat, berubah. Kepada Firaun yang jelas-jelas paling kafir. Firaun itu kafir. Belum ada saingannya sampai sekarang. Itu dengan kata-kata lemah lembut. Surat Toha, surat 20 ayat 44 dan 45. Ya, ini pemimpin kita masih muslim tapi kita caci maki dengan kata-kata yang buruk. Nah, itu bertentangan dengan surat Toha, surat 20 ayat 44 dan 45. Belum lagi hadis-hadis Nabi. Nabi perintahkan kita, apabila kalian mendapati pemimpin kalian zalim, maka datangilah secara empat mata, nasihati dia sembunyi-sembunyi, tarik tangannya. Jika dia menerima kata Nabi, maka kita bersyukur pada Allah.
Jika tidak terima, kita sudah menyampaikan kewajiban. Nasihat sudah. Jangan kita membuat kerusakan yang lebih besar. Ambil pelajaran di mana tuh? Suriah. Suriah. Pimpinannya Basar Asad itu Syiah. Suriah. Nasihat ulama supaya sabar. Jangan dilawan. Karena dia dibantu oleh Amerika, Iran, China, Hizbullah Lebanon, dan lain-lain. Sedangkan rakyat tidak punya apa-apa. Jangan melawan, jangan caci maki. Nanti terjadi kerusakan. Nggak didengar. Lihat sekarang Suriah kayak apa? Anak dipotong-potong. Ya. Ibu muslimah hamil dibuka, diambil bayinya, disiram bensin, dibakar. Iya, itu terjadi. Syiah tahu sendiri, karena mereka hakikatnya Yahudi. Dalam kitab Yahudi dan kitab Syiah, membunuh umat Islam itu wajib. Ya. Jaminannya kalau berhasil bunuh umat Islam, surga bagi mereka. Makanya mereka nggak peduli ya. Tentara-tentara Yahudi Zionis itu, laknatullah alaih, semoga melaknat penghancuran mereka. Tentara-tentara Yahudi Syiah di mana Suriah tadi, nggak peduli mau bayi, balita, nggak bisa apa-apa kan? Mau anak-anak, mau remaja, mau pemuda, mau orang tua, mau kakek nenek udah bisa jalan, mereka semangat membunuhnya. Kenapa? Karena bagi mereka itu wajib dan jaminannya surga. Gak usah kita deh. Nabi-nabi aja dibunuh. Nabi-nabi diapain? Zakaria dibelah dua. Anaknya siapa? Yahya dipenggal kepalanya. Nabi kita Muhammad berkali-kali kan percobaan pembunuhan gagal. Iya, apalagi yang bukan nabi. Maka dalam Islam ada ajaran yang namanya maslahat dan mudarat. Kebaikan dan keburukan. Kalau lebih besar keburukannya, tahan. Kalau lebih banyak kebaikannya, manfaatnya, maslahatnya, silakan. Maka cara terbaik adalah menasehatinya pemerintah kalau kita ada jalur. Atau sekurang-kurangnya kita mendoakan. Karena para salafus saleh diantaranya Pak Imam Sufyan Al-Tsauri dan lain-lain, beliau berkata, seandainya aku punya sebuah doa yang langsung dijabah oleh Allah. Doa itu nggak ada hijab, langsung dijabah. Pasti aku akan doakan pemimpinku. Lalu ditanyakan kepada sahabat, kenapa engkau tidak mendoakan rakyat, kenapa doakan pemimpin? Kata Al-Imam Sufyan Al-Tsauri, seorang tabi'in rahimahullah, karena kalau aku doakan pemimpin kebaikan, kebaikan pemimpin itu dampaknya untuk kebaikan rakyat. Kalau apa yang doakan aku, kamu hanya berapa gitu. Lihat, kalau kita doakan kebaikan pemimpin, mungkin nggak Allah kabulkan? Hah? Kalau kita jelek-jelekan, caci maki, hujat, kata-kata pemimpin, berubah, marah, makin emosi, makin nggak berubah. Kalau doa, sangat mungkin Allah kabulkan. Ya, makanya kita jangan terlibat dalam bentrok sesama muslim. Gara-gara pilihan nomornya beda, lalu musuhan. Ya, hati-hati. Karena sesama kaum muslim itu bersaudara. Wallahu a'lam. Yang lain ada lagi. Ada yang mau nanya langsung nggak sebelum ini? Ya, silakan. Bang siapa namanya? Bang Ade. Yang benar abang apa Ade? Oh abang, silakan. Abang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pertanyaan saya hampir sama yang Ustaz jelaskan tadi, tapi saya lebih spesifiknya. Apa pendapat Ustaz terhadap kegiatan 112 di Monas kemarin? Lalu bagaimana pendapat Ustaz tentang demo? Sedangkan demo atau tidak patuh terhadap pemimpin itu dilarang dalam Islam. Bagaimana cara mengkaitkan dua statement ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan
ilmiah, karena kalau tidak ilmiah nanti orang gagal paham. Dan itu ada pembahasan terus yang jelas tadi sudah kita sedikit angkat ke pembahasan tadi, bahwasanya kita ikuti cara Nabi dan para sahabat. Yang kita contoh cara Nabi dan para sahabat. Jangan kita ngikutin sistem yang dibuat oleh Socrates dan Plato. Socrates, Plato itu dari mana? Yunani, Athena. Dua orang itu yang menciptakan sebuah sistem yang berasal dari kata demos dan kratos. Dan sistem demokrasi itu bertentangan dengan sistem Islam. Makanya tadi kita katakan, kita wajib taat kepada pemerintah selama tidak diperintah maksiat. Jika diperintah maksiat, tolak dengan cara yang baik. Jangan kita punya alasan yang lain. Tapi pemerintah membolehkan, Ustaz. Jawabannya mudah. Kemaksiatan walaupun dibolehkan tetap kemaksiatan. Nah sekarang kalau pemerintah membolehkan tempat lokalisasi apa itu namanya? Pekerja seks komersial ya? PSK. Hampir salah ngomong. Mirip-mirip. Pemerintah membolehkan ada lokalisasi, apa kita kemudian mau ke situ? Tidak. Pemerintah membolehkan, diizinkan bahkan beroperasi pabrik bir di Tambun itu terbesar. Apa kita mau minum bir? Tidak. Ya. Pemerintah membolehkan bank-bank konvensional, apa kita mau kerja di situ? Tidak. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka jawaban yang ringkas ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan orang-orang yang cerdas, bahwasanya yang kita ikuti adalah Nabi SAW dan para sahabat. Yang kita ikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wallahu a'lam. Saya baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, izin kemana? Di keluar apa kemana? Nah, bagaimana cara mendapatkan istri yang soleha? Ini pertanyaan bagus. Ya. Syaratnya yang pertama, ngaca dulu, ngaca. Karena saya tanya, preman terminal, laki-laki, kira-kira dia pengen istri yang soleh ya? Pengen. Tapi dia nggak ngaca. Jadi perbaiki diri dulu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari diri dulu. Ibda binafsik. Mulai diri pribadi dulu. Jadikan diri taruna soleh dulu. Ya kan? Iya. Ya, begitu. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ikhtiar. Tentu nyari istri yang soleh bukan di klub malam, bukan di diskotik, ya kan? Bukan di pinggir jalan yang lagi jual diri, bukan. Carinya di mana kira-kira? Ya di pesantren, di masjid ya. Anaknya ustaz misalnya begitu. Ya. Doa dan ikhtiar dan jangan lupa ngaca diri.
Ya. Mudah-mudahan paham yang bertanya. Cara mencintai Allah sampai saat terdengar namanya hati kita bergetar. Itu bukan pertanyaan ya. Pernyataan, jadi gak dijawab. Mungkin benar. Cara mencintai Allah sampai saat terdengar namanya hati kita bergetar. Ini kasih tahu aja. Terima kasih ya. Benar, berarti benar. Saya kira benar atau salah. Apa yang dimaksud Hajar Aswad dan kenapa Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad tersebut? Perintah Allah. Perintah Allah. Bahkan dulunya Hajar Aswad itu batu putih, sekarang hitam. Bahkan itu berdasarkan riwayat yang sahih, batu dari surga. Dan itu menandakan surga sudah ada. Buktinya dulu Nabi Adam di surga. Dan karena dosa manusia dicium dan seterusnya, batu itu menghitam. Batu itu Jadi kenapa Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Dan Nabi nggak pernah tanya, kenapa sih Allah kok perintahin saya begini sih? Nabi nggak kepo. Begitu pun sahabat. Tapi karena Nabi mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab pun menciumnya. Sahabat nggak tanya kenapa bersedekap begini. Ya, kenapa nggak begini misalnya? Begitu kan? Kenapa ruku begitu? Kenapa nggak begini ruku misalnya? Sami'na wa ata'na. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Ustadz dengan kebijakan kaum milenial masa kini? Susah banget ya bilangnya zaman now gitu ya. Yang menyetarakan hampir segala bidang antara laki-laki dan perempuan, padahal sebenarnya ada batas antara laki-laki dan perempuan. Ya, dinasihati, diberitahu bahwasanya tidak boleh yang menjadi ciri khas laki-laki dikerjakan wanita. Begitupun sebaliknya dalam segala hal. Contoh ya, tidak boleh wanita jadi misalnya pegulat, petinju, nggak boleh. Terus khusus laki-laki. Tidak boleh misalnya gaya rambut perempuan gayanya niru laki-laki atau sebaliknya. Tidak boleh. Apalagi misalnya. Dan yang lain-lain. Ini pertanyaannya sudah habis. Nanya langsung kami persilakan. Ya. Untuk akhwatnya tidak ada pertanyaan. Akhwatnya silakan. Kamu mungkin mau ada yang tanya tentang sholat jamak qashar. Ini kan rata-rata dari luar daerah ya? Ada yang di luar planet ya? Ada. Dari Dian Jaya ya? Ada. Oh, ada. Aceh juga ya? Ada. Semelu, Pak. Timur Leste? Ada. Luar negeri? Timur Leste, Pak. Timur Leste. Yang lain silakan. Silakan buat akhwatnya atau Iwan yang mau bertanya langsung. Atau kamu mau tanya tentang ibadah sehari-hari ketika menjadi masbuker misalnya. Misalkan. Silakan. Ada nggak? Atau masih bingung kalau berjamaah makmumnya satu orang, dia harus di mana? Di depan imam, di atas imam, belakang, atau di bawah imam? Bingung? Silakan. Kita sampai setengah 10 ya?
11. Jam 10. 10 pagi. 9. Sudah habis sebenarnya. Iya. Oh, sudah. Setelah jika tidak ada yang bertanya maka kita akan cukupkan kajian pada malam ini. Baik. Barangkali itu yang bisa kita bahas. Saya pribadi sudah sebar nomor WA ke beberapa teman, ya. Sudah kan ya? Kalau ada yang mau tanya secara pribadi silakan. Boleh WA, boleh telepon, boleh video call juga boleh. Atau boleh ke rumah juga boleh. Tapi kalau ke rumah jangan sekarang, karena saya di sini. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada hari ini dicatat oleh malaikat pencatat sebagai amal soleh dan sebagai pemberat timbangan nanti di mizan tentunya. Semoga Allah Al-Wahhab yang Maha Pemberi memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadikan kita pribadi-pribadi yang soleh dan soleha, pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, pribadi-pribadi yang mencontoh, pribadi-pribadi yang meneladani Nabi yang mulia Muhammad SAW dan para sahabat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita senantiasa taufik dan hidayahnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemain dan materi dari Ustaz Muhammad Yasin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian buat rekan media dan cetar harap tinggal di tempat dan akan dilakukan pengecekan bekal. Dan jangan lupa seluruh para jemaah harap fingerprint sebelum meninggalkan masjid